mau berkata lebih menyakitkan. Itu paten nomor ya, bulan nomor. Patene ya? Kan dikerop wes. Iya kok. Ya wis, jadi dikuak engko iso wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Gunung Sari 2 atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu keluarga besar SDN Gunung Sari 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita semua diberikan kenikmatan kesehatan sehingga hari ini kita dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif di SDN Gunung Sari 02 pada tanggal 17 Agustus 2024. Selawat serta salam marilah tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah kita nantikan syafaatnya pada akhir zaman nanti. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu kebangsaan, ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang terakhir yaitu acara ini dilanjutkan dengan penutup dan doa. Untuk mengawali acara pembukaan ini, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak agar acara ini nantinya dapat berjalan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kami mohon kepada Ibu Bulan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Gunung Sari 2 atau yang mewakili
kepadanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap Dewan Guru SDN Gunung Sari 2. Alhamdulillah kita patut bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat-Nya kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang istimewa ini untuk mengadakan diseminasi budaya positif di SDN Gunung Sari 2 yang dilaksanakan oleh Ibu Tuti Sujatinikum. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Yang berhormati Bapak Ibu, ya alhamdulillah hari ini kami mewakili Bapak Kepala Sekolah yang beliau masih dinas di luar dan mengikuti upacara di BO, hanya menyampaikan selamat kepada Bu Tuti Sujatinikum yang sudah bisa melaksanakan diseminasi budaya positif di SDN Gunung Sari 2. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini betul-betul bisa diterapkan di sekolah kita, sekolah SDN Gunung Sari 2, dan tentunya apa yang dilakukan oleh Bu Tuti ini mudah-mudahan bisa ditiru, dipakai semangat oleh guru-guru yang lainnya, sehingga di SDN Gunung Sari 2 ini akan semakin maju, akan semakin berkualitas, tidak hanya muridnya saja tetapi juga semuanya. Dan terima kasih karena sudah bisa melaksanakan di sekolah kita. Ya, sekali lagi selamat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Puji Maliki selaku wakil dari Bapak Kepala Sekolah SDN Gunung Sari 2. Acara terakhir yaitu acara inti diseminasi budaya positif di SDN Gunung Sari 2 yang akan dipandu oleh Ibu Tuti Sujatinikum SPD, CPD Angkatan 11 tahun 2024. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, kepada yang terhormat Bapak Puji Maliki selaku wakil dari Kepala Sekolah yang berhalangan hadir, yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, kepada yang terhormat Bapak Puji Maliki selaku wakil dari Kepala Sekolah yang berhalangan hadir, yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya yang hadir di sini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang saya adakan.
Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam kesederhanaan, dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kita tidak usah tegang-tegang ya. Ini hanyalah pengimbasan pendidikan yang saya peroleh, saya praktek baikan kepada panjenengan. Ayo biar nggak tegang kita nyanyi dulu. Ini kan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Bu El minta itu benderanya. Iya, minta tolong untuk benderanya. Monggo dipegang Bapak Ibu satu-satu biar enggak tegang. Saya lihat ini kok wajahnya tegang-tegang semua, ini bagaimana ini? Karena ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka nggih Bapak Ibu, biar suasananya menjadi cair, tidak tegang. Aku sampai didelok iki kayak wedi ya, segitu ya. Kita mulai dari hitungan ketiga ya Bapak Ibu ya. 1 2 3 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita memulai dari materi yang inti akan saya sampaikan, alangkah baiknya ya kalau kita ini belajarnya dalam keadaan yang rileks, tidak tegang. Kira-kira setelah menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan tegang apa enggak Bu? Enggak ya. Kita santai saja biar nanti ilmu yang kita serap itu lebih bermanfaat gitu ya. Kemudian untuk lebih santainya lagi, saya punya tepuk Bapak Ibu. Masih ada hubungannya dengan Hari Kemerdekaan ya. Kira-kira itu kalau jenengan pegang bendera itu kan yang di benak kita itu apa kira-kira Bapak Ibu? Warnanya atau apanya? Cenderung ke warna ya Bapak Ibu ya. Ya itu, tepuknya itu berhubungan dengan bendera yang panjenengan pegang saat ini ya. Gini, kalau nanti saya bilang tepuk merah putih, tepuknya 3 kali ya. Gini, tepuk merah putih, atas merah, bawah putih, atas bawah, merah putih, merdeka. Gini ya, nanti yang kompak ya Bapak Ibu ya. Ya, kita ulang sekali lagi. Iya, sambil berdiri. Jangan duduk, nanti kurang semangat kalau kita cuma duduk-duduk saja ya. Tepuk bendera, atas merah, bawah putih, atas bawah, merah putih, merdeka. Iya. Sudah Bu El, ini kayaknya sudah pada cair ini suasananya. Jadi langsung saja kita ke materi yang akan saya sampaikan ya Bapak Ibu. Materi ini memang wajib saya sebarkan pemahamannya kepada Bapak Ibu panjenengan yang ada di sekolah yang saya naungi, yang saya sedang berdinas saat ini ya Bapak Ibu. Jadi ilmunya biar tidak mandek. Istilahnya kalau orang Jawa itu mandek di diri kita sendiri, bisa bermanfaat untuk orang lain. Materi ini di modul 1.4 ini memang sangat menguras energi kalau menurut saya. Dari modul 1 itu kan ada 4 nih Bapak Ibu. Ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Di modul terakhir ini yang 1.4 ini saya merasakan sangat menguras energi. Buktinya sampai sekarang ini saya mengalami flu Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif.
mungkin tidak usah saya kenalkan, panjenengan semuanya sudah kenal dengan saya. Itu tidak usah saya bacakan nggih. Dari kata budaya positif. Mungkin ada yang bisa membantu saya. Kira-kira apa sih maksudnya budaya positif ini apa? Dari kata-katanya saja. Kira-kira kalau dilihat dari dua kata tersebut, kira-kira apa? Ada nggak kira-kira yang mau membantu sebelum kita masuk ke materi? Budaya positif itu kira-kira apa? Berarti kan yang berhubungan dengan yang baik-baik ya kalau kita lihat ya, positif. Iya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan usulnya, pendapatnya. Monggo Bu El, kira-kira? Dari dua kata budaya. Monggo. Dari dua kata yang membentuknya, yaitu dari kata budaya dan positif. Budaya berarti terbiasa untuk melakukan segala sesuatu yang positif di sini. Positif berarti baik, yang baik-baik saja. Saya kira itu. Terima kasih Bu El, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Elina. Ya, memang yang akan saya bicarakan pada pagi hari ini adalah tentang hal-hal baik yang bisa kita terapkan di sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita. Di budaya positif, kita akan membahas satu itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut, Bel. Diawali dengan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah mengenal ya pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, karena setiap murid itu mempunyai latar belakang dan kebutuhan yang berbeda dalam belajar, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selama ini kita mempunyai miskonsepsi terhadap tentang teori kontrol ya. Teori kontrol ini beranggapan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Itu tetap kita mempunyai anggapan bahwa guru satu-satunya orang yang menjadi sutradara terhadap muridnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, ini yang memang miskonsepsi yang harus kita hilangkan dari pribadi seorang guru, bahwa orang dewasa karena merasa dewasa dia berhak memaksa murid-muridnya, entah itu baik ataupun jelek. Tapi tidak ada guru yang mengajarkan hal yang buruk. Jadi tetap meskipun hal baik itu tidak bisa dipaksakan terhadap setiap individu, yaitu siswa yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, ini yang keempat ini biasanya kita sering membuat anak itu kalau sudah melakukan kesalahan, itu biasanya kita mengejudge anak tersebut itu merasa bersalah. Jadi dia itu merasa bersalah terus gitu ya. Jadi kita tidak mencari solusinya. Itu adalah miskonsepsi yang mungkin dari teori kontrol guru yang sedikit banyak harus kita hilangkan. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bu El. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif ya. Disiplin positif dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik
tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ini adalah sesuatu yang harus memang kita hilangkan dalam mendidik anak-anak ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nanti untuk motivasi intrinsik dan ekstrinsik kita akan pelajari di slide-slide selanjutnya. Untuk nilai-nilai kebajikan ini disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Mungkin di sini nilai-nilai kebajikan ini sudah kita terapkan di Bapak Ibu saat kita membuat kesepakatan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelas itu kita buat sendiri atau bersama dengan murid-murid kita? Bersama ya Bapak Ibu, berarti sekolah kita sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan pada anak-anak. Jadi kesepakatan kelas ini memang harus kita melibatkan anak-anak, tidak boleh guru langsung menentukan kesepakatan kelas kita ini gitu, enggak boleh ya. Jadi kita harus melibatkan pendapat-pendapat anak-anak, kemudian kita rangkum menjadi sesuatu yang nilai-nilai kebajikan itu kita rangkum untuk kita taati bersama beserta konsekuensinya nanti apabila kita melanggarnya, seperti itu. Lanjut Bu El. Setelah kita membahas disiplin positif, kita selanjutnya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau kita mendengar kata kebutuhan dasar manusia, mungkin di benak kita itu kebutuhan pokok dan kebutuhan primer sih Bapak Ibu sama tersier. Tapi di sini kebutuhannya ya memang seperti itu, tapi nanti ada tambahan-tambahan. Kebutuhan ya pangan itu memang kita untuk bertahan hidup itu nanti masuk ke kebutuhan dasar sih Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan mempunyai tujuan tertentu dan semua usaha yang baik yang kita lakukan dengan tujuan kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ya kebutuhan pokok, tambahan dan yang lain-lain itu tadi. Lanjutnya Bu El. Nanti kita bahas lebih lanjut di sini ya. Di budaya positif ini 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Survival di sini kalau kita tidak makan mungkin kita juga akan mati, kita tidak minum juga akan mati. Nanti ada contoh-contohnya di slide selanjutnya ya. Untuk yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, love and belonging ya. Cinta dan kasih sayang ini perlu loh Bapak Ibu ya, tapi dengan orang yang tepat, tidak boleh dengan orang yang salah. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan, yang terakhir adalah kekuasaan atau power. Ya di sini. Di sini ada contoh-contoh kebutuhan. Yang pertama tadi bertahan hidup. Ya 1, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dari poin bertahan hidup, kira-kira ada yang ditambahkan Bapak Ibu, itu kurang Bu Tuti itu. Contohnya itu kurang, kira-kira mungkin ada yang ditambahkan. Apa sudah cukup Bapak Ibu? Sudah cukup ya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata Bapak Ibu, kenapa kita itu sangat mengangkat kalau ada perundungan di sekolah? Karena ini termasuk kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Sangat mengangkat apabila ada mengangkat fakta apabila ada terjadi perundungan di sekolah. Kenapa kita sangat? Karena ini merupakan salah satu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Kenapa anak yang terjadi bullying itu ya, itu merasa tersisihkan karena mereka tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kami kadang ya kita ini sebagai guru kurang teliti ya, kalau seumpama ada siswa kita yang mengalami perundungan itu
kita cari sebabnya itu apa. Jangan langsung mengejat, oh arek iku ancene ngalem, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus mencari solusinya, kemudian kita harus mencari penyebabnya terlebih dahulu. Untuk yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Mungkin dari kebebasan ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Ternyata kita itu butuh kebebasan untuk mengekspresikan diri kita. Seperti itu, mungkin kasarannya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang keempat yaitu kesenangan. Yang hobi shopping juga silakan kita shopping karena ini merupakan kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bermain, humor, tertawa, dan antusiasme. Dari poin keempat ini kesenangan, jadi Bapak Ibu harus kita penuhi, entah itu diri kita sendiri ataupun kepada murid-murid kita. Untuk yang terakhir 5 dasar kebutuhan manusia yaitu kekuasaan. Kekuasaan ini berhubungan dengan harga diri, keinginan dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ya, ini adalah kebutuhan yang memang menurut di 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah hal yang sangat penting. Lanjutnya Bu El. Itu berarti kita kurang bebas. Ya, itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia yang harus kita penuhi. Untuk yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ini tadi yang saya janjikan di slide selanjutnya ya. Motivasi perilaku manusia, kalau kita ingin berbuat adalah ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu berasal dari luar, jadi dari luar diri kita sendiri. Kalau intrinsik dari hati. Jadi kalau untuk yang ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Biasanya orang berdisiplin itu Bapak Ibu, orang berdisiplin itu adalah karena takut dihukum. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi perilaku manusia yang ekstrinsik. Malah saya itu sebelum mempelajari modul ini, itu miskonsepsi saya itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau dulu kita kepingin murid kita itu rajin, itu kan kadang kita memberikan imbalan ya. Untuk kalau sudah dapat menjawab pertanyaan ini bisa, kamu saya kasih permen, saya kasih pulpen. Ternyata itu bukan solusi yang terbaik Bapak Ibu. Jadi termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Jadi anak-anak itu berdisiplin karena motivasi dari luar, tidak dari dirinya sendiri gitu. Mungkin itu ya, mungkin pemahaman saya waktu itu, saat itu sebelum mempelajari modul 1.4 ini. Kemudian untuk motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai intrinsik ini lebih cenderung motivasi dari hati kita. Saya ingin berbuat disiplin karena keyakinan nilai-nilai kebajikan saya ini berasal dari hati kita, tidak dari orang lain, dari luar sana tidak, tapi tertanam di hati kita kalau kita itu memang ingin disiplin. Lanjut Bu El. Ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti pada akhirnya kita itu kalau menghadapi masalah itu dengan cara yang restitusi Bapak Ibu, dengan cara tidak dengan hukuman dan tidak dengan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, spontan. Kadang kalau kita melihat anak-anak melanggar peraturan kan kita spontan ya Bapak Ibu ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dijelaskan. Kira-kira kesalahannya apa, kita sharing dengan face to face, dari hati ke hati, tidak seperti itu. Kemudian bersifat satu arah, kita hanya mengejudge siswa yang salah tersebut. Kemudian berupa hukuman fisik. Kadang itu memang
kita menghukum anak-anak itu kebanyakan dengan hukuman fisik. Ayo sampean lari ngelilingi lapangan 1 kali 2 kali gitu ya. Atau jongkok berdiri dengan jumlah tertentu yang kita inginkan. Kalau itu berupa hukuman. Kemudian kalau berupa konsekuensi, biasanya sifatnya terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu ya, konsekuensi sifatnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sikap guru selalu memonitor. Jadi kita sebagai pengawas nih Bapak Ibu di sini, kita hanya memonitor melihat anak tersebut. Kemudian yang restitusi, yang terakhir ini mungkin solusi yang sangat baik dari modul yang saya pelajari saat ini, yaitu 1.4, dan endingnya saya harus melaksanakan aksi nyata kepada Bapak Ibu guru yang ada di lembaga saya tempat berdinas, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari sini kira-kira Bapak Ibu masih ngantuk atau gimana nih, kok diam saja? Apa saya terlalu jelas untuk menjelaskannya ini? Terlalu jelas. Terlalu jelas. Saya sampai takut, aduh kok diam saja ya Bapak Ibu, tidak ada yang tanya gitu. Ayo mungkin agar kita tidak ngantuk, kita rileks dulu Bapak Ibu. Ya, berdiri dulu, kita main-main dulu. Monggo Bapak Ibu. Main apa Bu? Apa langsung dilanjutkan? Dilanjutkan ya biar cepat selesai. Lanjut katanya dilanjutkan ya. Di sini yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru ya. Jangan sampai keliru ya nanti kalau mengucapkan. 1, sebagai penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, posisinya sebagai teman. Dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Lanjut Bu El. Contoh penerapannya ya, saat di sini langsung saya buat contoh ya Bapak Ibu. Saya tidak menjelaskan penghukum itu yang seperti apa, sebagai teman itu yang seperti apa, sebagai manajer itu tidak seperti apa gitu ya. Langsung saya kasih contoh ke kasus ya. Itu atribut Bapak Ibu, bukan atribut ya. Itu fakta kalau saya sudah ngantuk mengerjakannya. Ya, kasusnya adalah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kita sebagai penghukum, yaitu langsung menjudge anak tersebut, yaitu hormat pada bendera selama 1 jam menghadap matahari. Itu posisi kita sebagai penghukum ya. Kemudian kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, saya mengatakan kepada anak yang bersalah tersebut seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi itu kalau saya sudah ngomong seperti itu, anak-anak itu sudah merasa bersalah seperti itu ya. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Jadi bahasanya itu terkesan santai, seperti saya ngomong dengan teman saya. Jadi bukan guru dengan muridnya, tapi antara teman dengan teman ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Lanjut Bu El. Kalau kita posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi sekolah dan jangan diulangi. Itu adalah kata-kata kalau kita sebagai seorang berposisi sebagai seorang pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu ini adalah posisi yang memang harus diaplikasikan oleh seorang guru, adalah posisi yang terakhir ini Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer. Jadi anak-anak itu diajak berkomunikasi untuk mencari tahu kesalahannya itu apa. Kemudian kira-kira sebentar belum selesai ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Di sini dititik beratkan kalau anak-anak yang membuat kesalahan itu harus mencari solusinya dari hatinya sendiri.
Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman, tapi kita sebagai manajer hanya mengajak mereka untuk berkomunikasi, kemudian anak-anak itu mencari solusinya dan tahu akan kesalahannya. Jadi anak-anak itu kalau sudah ditanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kan anak-anak ini jawab, iya Bu, saya tahu, saya tidak memakai atribut yang lengkap. Kamu sudah melanggar peraturan kesepakatan kelas kita apa? Jadi anak-anak itu kita ajak berkomunikasi Bapak Ibu. Jadi ini adalah posisi kontrol yang memang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai manajer. Lanjut Bu. Ya ini. Kadang di sini ada beberapa contoh posisi kontrol ya. Jadi apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo lakukan demi ibu ya. Lanjut. Sebelumnya yang ya ini. Ayo lakukan demi ibu ya. Kemudian ada kamu tidak pernah dapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ini seberupa ancaman, kalau ini tidak boleh nih Bapak Ibu nih. Lanjut. Nah, terakhir itu tadi untuk posisi kontrol guru. Mungkin kalau ada yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan kepada saya di lain waktu. Kita kebut saja nih Bapak Ibu karena masih banyak ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berbicara tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Slide-nya Bu El, lanjut. Karena keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir adalah semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan. Seperti kita membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini sama Bapak Ibu. Tapi kalau yang tadi itu peraturan ya tadi ya, yang sebelumnya. Ya ini. Kalau peraturan kelas itu sudah dibuat tapi anak-anak tidak dilibatkan biasanya ya. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini kita melibatkan seluruh warga kelas. Selanjutnya Bu El. Ya ini adalah mungkin segitiga restitusi ini adalah dari posisi kontrol yang manajer tadi Bapak Ibu. Kita menggunakan alur dari segitiga restitusi ini. Biasanya kalau kita mempunyai posisi sebagai manajer, kita akan menggunakan alur dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, itu ya yang naik ke atas itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah tahapan dari segitiga restitusi. Dari tahapan-tahapan ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, saya mencoba menjelaskan yaitu yang menstabilkan identitas terlebih dahulu ya Bapak Ibu, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya dalam tahap menstabilkan identitas ini itu adalah di sebelah kanan itu adalah kata-kata yang sering kita gunakan ya. Jadi setelah anak melakukan kesalahan, kita akan menanyai anak-anak tersebut dalam tahap menstabilkan identitas itu. Kata-katanya itu ada beberapa, itu 1, 2, ada 5 kata, ada 5 kalimat, bukan kata ya, 5 kalimat. Per kalimat pertama yaitu berbuat salah itu wajar. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Yang keempat, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Itu adalah kalimat-kalimat yang sering muncul saat kita
melakukan tahap segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya Bu El. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat-kalimat yang biasanya kita tanyakan kepada anak-anak saat kita berada pada tahap validasi tindakan yang salah yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal buruk lebih dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir yaitu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Itu adalah kalimat-kalimat yang biasanya kita tanyakan kepada anak-anak saat kita berada pada tahap validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Jadi pada tahap ini menanyakan keyakinan ini anak-anak itu sudah yakin pada solusi yang hadir dalam hatinya, tidak terpengaruh oleh itu namanya faktor ekstrinsik. Biasanya kalimat-kalimat yang kita tanyakan kepada anak-anak yaitu apa keyakinan kelas kita. Jadi kalau anak-anak berbuat salah mesti ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat itu kira-kira apa gitu ya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian yang terakhir yaitu kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita pada proses pada tahap sebagai seorang manajer, diharapkan nanti kita menangani masalahnya itu dengan segitiga restitusi. Mungkin kesimpulannya seperti itu dari penjelasan saya yang sangat panjang tadi. Lanjutnya Bu El. Ya, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan pada saat memenuhi tugas demonstrasi kontekstual di Bapak Ibu. Jadi saya memanggil anak-anak yang berbuat kesalahan, kemudian saya ajak dialog dari hati ke hati, kemudian mereka bisa menemukan solusi dari kesalahannya tersebut. Jadi secara mandiri dan bertanggung jawab. Lanjutnya Bu El. Selamat siang Wawa. Siang Bu. Kamu tahu nggak Binti manggil kamu ada apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ya, tadi Binti dengar kalau kamu sering tidak membawa buku pelajaran sesuai jadwal yang diinginkan. Iya. Wawa, ibu tadi dengar kamu kan tidak membawa buku matematika ya? Iya. Kenapa kamu tidak membawa buku sesuai dengan jadwal? Karena saya tadi mau berangkat terburu-buru. Oh gitu, meskipun terburu-buru harusnya lihat jadwal dulu ya. Ya tidak salah membawa buku. Jadi apa yang kamu bawa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu tidak membawa buku? Bergabung dengan teman kamu. Apakah teman kamu bolehkan? Biasanya pengen dibolehkan. Oh gitu, berarti teman kamu sangat setia kawan sekali ya. Coba, ayo kita pikirkan bersama. Apa tindakan kamu tidak membawa buku pelajaran sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Oh gitu ya, tidak, karena keyakinan kelas kita kan harus membawa buku sesuai jadwal pelajaran kan? Ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan. Oh kedisiplinan ya. Jadi kamu merasa sudah kurang disiplin dalam hal ini ya, Bapak ya. Menurut kamu sikap disiplin itu penting apa tidak sih? Sangat penting. Oh gitu ya, ya sangat penting memang ya. Menurut kamu disiplin itu kan sangat penting. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Tidak mengulanginya dan menjadikan. Oh gitu ya. Jadi setelah diskusi kita hari ini, saya harapkan kamu tidak akan mengulanginya lagi dan untuk selanjutnya kamu akan membawa buku dengan sesuai jadwal yang sudah ditentukan ya Bapak ya.
langkah ya Bapak ya, jangan diulangi ya. Iya. Selamat siang Yudis. Siang, Bu. Apa kamu tahu ibu memanggil kamu Yudis? Tujuannya? Tahu pada? Enggak ya. Yudis, saya dengar tadi kamu bertengkar dengan Falco ya. Iya, Bu. Kenapa kamu bertengkar dengan Falco? Karena dia selalu mencoba menjauh saya. Oh gitu. Jadi kamu tidak terima gitu ya, kamu pekerjaan kamu selalu dicontek sama Falco. Apa yang kamu lakukan kepada Falco Yudis? Saya membentaknya. Membentak saja? Ya. Atau kira-kira ada yang lain? Tidak. Tidak, oh ya. Tadi kamu masih bisa mengendalikan emosi kamu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan Yudis? Ya, karena dia selalu mencontek pekerjaan saya. Dan dia tidak mau dibantu sendiri. Oh gitu ya. Jadi kamu merasa dirugikan gitu ya Pak Yudis ya? Coba sekarang kita pikir bersama, apa tindakan kamu bertengkar dengan Falco sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu, karena saya tidak bisa mengendalikan emosi. Oh gitu ya, jadi keyakinan kelas kita kan ada yang harus menghargai orang lain, harus bisa mengendalikan emosi sesama teman kita. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kita melanggar? Orang lain. Oh iya, menghargai orang lain kan juga ada di keyakinan kelas kita kan Yudis? Keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah seperti saat ini? Saya harus berbuat lebih sabar. Oh, iya. Jadi keyakinan kelas itu adalah hal yang kamu percayai. Jadi kalau kamu mengalami situasi seperti tadi, kamu harus bertindak lebih sabar ya. Jadi jangan diulangi lagi ya Yudis ya. Ya, bersedia kira-kira? Ya. Terima kasih ya Yudis atas jawaban-jawaban kamu yang mungkin bisa memperbaiki perilaku kamu untuk kedepannya ya. Terima kasih ya. Nggih, itu Bapak Ibu mungkin selanjutnya penutup ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru mempunyai standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Mungkin sebagai closing statement ya mungkin Bapak Ibu, jadi kita karena kita ini seorang pendidik, mungkin kita akan menerapkan budaya positif sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Yang pertama sebagai manajer, kemudian dalam menyelesaikan masalah kita harus menggunakan segitiga restitusi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu penjelasan saya mengenai budaya positif. Kayaknya Bapak Ibu sudah bosan mendengar suara saya. Jadi saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking jelasnya sampai Terima kasih. Terima kasih. Terpesona. Demikian tadi penyampaian penyebaran pemaparan dan penerapan pengalaman budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Tuti Suciyaningrum SPDSD. Tadi yang bisa kita ambil adalah tentang penanganan ataupun menghukum anak ya, dimana kita sebagai guru bagaimana menciptakan anak itu nyaman dekat dengan kita sehingga anaknya itu merasa ini merupakan sekolah ini miliknya, sangat bersahabat bagi kita, anak itu adalah milik kita. Begitupun sebaliknya, anak merasa bahwa kita adalah orang tua kedua. Mungkin itu ya, sudah dipaparkan begitu jelas bagaimana caranya menghukum anak, berkomunikasi dengan anak sehingga anak itu tidak jerak akan Bapak Ibu guru yang sudah disampaikan tadi ya. Baik, sebagai acara selanjutnya yaitu penutup yang akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Puji Maliki SPD MAPD.
mohon untuk Bapak Ustadz Puji Maliki untuk memberikan doa yang terbaik pada hari ini, khususnya hari ini merupakan tanggal 17 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berdebat dalam ini dengan doa, harapannya mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada hari ini senantiasa dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat dan bagi kehidupan kita, bagi anak didik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah bi ni'amah wa bi mazidat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana